different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Nah, kali ini saya akan membahas di mana sih proses lahirnya Pancasila melalui sidang BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara Indonesia. Dalam sidang ini, beberapa tokoh penting menyampaikan gagasannya. Yang pertama, ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dengan mengusulkan 5 asas negara. Yang kedua, ada Suepomo pada tanggal 31 Mei 1945 dengan menyampaikan konsep negara integralistik. Yang ketiga, ada Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dengan memperkenalkan istilah Pancasila. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 menjadi tonggak penting karena merumuskan prinsip dasar negara, yaitu yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau keprimanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai Pancasila yang tercermin antara lain semangat persatuan pada sila ketiga, dan yang kedua, musyawarah pada sila keempat, dan yang terakhir, penghormatan terhadap kemanusiaan terdapat pada sila kedua. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuk panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh penting, antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suebatjo. Panitia ini menghasilkan rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Isi Piagam Jakarta memuat rumusan Pancasila, namun sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini kemudian menimbulkan perdebatan karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia. Nilai Pancasila yang tercermin yaitu toleransi antar umat beragama, semangat kompromi demi persatuan, dan yang terakhir mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menetapkan yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden. Pada sidang ini, terjadi perubahan penting pada sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini terjadi atas usulan Muhammad Hatta untuk menjaga persatuan nasional, terutama dari keberatan wilayah Indonesia bagian timur. Nah, nilai Pancasila yang tercermin antara lain 1. Persatuan Indonesia terdapat pada sila ketiga. Musyawarah mufakat terdapat pada sila keempat. Dan yang terakhir, toleransi inklusivitas terdapat pada sila ke-1. Dari proses sejarah lahirnya Pancasila, terdapat beberapa pelajaran penting bagi generasi muda.
Yang pertama yaitu pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Maksudnya, para pendiri bangsa mampu mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan demi persatuan Indonesia. Generasi muda harus meneladani sikap ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital yang rawan konflik sosial. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Maksudnya, setiap perbedaan terdapat diselesaikan melalui diskusi dan musyawarah. Ini menjadi contoh penting dalam kehidupan demokrasi saat ini. Yang ketiga, sikap toleransi dan saling menghargai. Maksudnya, perubahan sila pertama menunjukkan bahwa toleransi adalah kunci menjaga keutuhan bangsa. Generasi muda harus menghormati keberagaman agama, budaya, dan suku. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.